Hai guys, hari ini aku short trip ke Anambas. Nah, ikutin perjalananku ya guys. Pertama, untuk menuju ke Anambas, dari Batam kita melewati pelabuhan Telaga Punggur. Sebenarnya alternatif transportasi dari Batam menuju ke Anambas itu ada dua guys, yaitu pesawat dan juga kapal feri kalau dari Batam. Biasanya aku ke sana menggunakan pesawat biar cepat. Nah, 1 jam saja sudah nyampe. Tapi kali ini aku mau mencoba menggunakan kapal feri. Emang agak jauh sih, lebih kurang 7 jam perjalanan dah. Kalau dari Tanjung Pinang menuju ke Anambas itu banyak alternatif transportasinya guys. Ada pesawat dengan jarak tempuh 1 jam. Tapi pesawatnya lebih kecil daripada pesawat yang ada di Batam. Lalu menggunakan kapal feri dengan jarak tempuh sekitar lebih kurang 8 jam lah, karena singgah ke Batam dulu. Ada juga kapal Bukit Raya dengan jarak tempuh 12 jam. Terus ada juga kapal Pelni dengan jarak tempuh lebih kurang 16-18 jam lah. Nah, ini dia nih guys, kapalnya udah datang nih. Biasanya kapalnya itu ada dua, yang besar sama yang kecil. Nah, kali ini aku naik kapal yang besar guys. Ayo ikutin aku. Nah, ini kondisi di dalam kapal feri yang di lantai bawahnya guys. Di sini kita hanya bisa duduk saja selama 7 jam perjalanan. Nah, buat yang pertama kali naik kapal ini pasti merasa bosan guys. Tapi jangan khawatir. Saat kita berada di dalam kapal ini, kita bisa kok melihat pemandangan laut lepas biar nggak bosan gitu. Kapal ini ada 2 lantai, setiap lantainya semua disediakan kursi nih. Nah, kita bisa duduk di semua kursi itu tergantung saat kita membeli tiketnya guys. Jadi kita nggak bisa seenak kita guys mau duduk di mana gitu. Nah, ini saat aku berada di belakang kapalnya guys. Nah, aku biar nggak bosan nih, aku melihat pemandangan laut lepas yang indah sekali. Nah, ini sekarang aku udah sekitar 3 atau 4 jam perjalanan gitulah ya. Nah, ini pemandangannya sangat bagus sekali. Ini kita menuju ke Anambas itu sekitar 7 atau 8 jam lah. Kalau anginnya teduh bisa 7 jam gitulah. Tapi kalau anginnya agak kencang bisa mencapai 8 jam atau 9 jam lebih lah kalau anginnya kencang. Tapi kali ini anginnya sangat teduh ya. Teduh banget. Jadi nggak ada gelombang, tidak ada ombak ya di sini. Nah, laut lepas ini kita akan melewati Laut Cina Selatan guys. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam kapalnya. Nah, ini suasana di dalam kapal setengah perjalanan. Semua penumpang pada ketiduran, capek. Sekarang kita menuju ke lantai 2-nya. Yuk kita lihat apa aja yang ada di lantai 2-nya. Nah, supaya nggak bosan, diam di bawah terus aku mau ke lantai 2-nya guys. Nah, seperti ini ya saat kita melewati Laut Cina Selatan. Banyak sekali kapal-kapal kontainer yang lewat bawa barang dari China ke Indonesia. Nah, kita bisa melihat semua kapal-kapal yang lewat dari China menuju ke Indonesia guys. Nah, di kapal ini juga ada kantin. Ini abang yang menjaga kantinnya. Nah, kali ini aku mau beli pop mie sama minuman. Nah, ini kami makan dulu di sini, makan pop mie guys. Karena lapar, jadi kami isi perut dulu guys. Tadi kami nggak bawa bekal, jadi kami beli pop mie. Oke, setelah makan kita akan melihat ke lantai 2-nya. Ayo ikutin aku. Nah, ini lantai 2-nya di kapal ini.
ya sama, cuman kursinya agak sedikit ya di lantai 2 ini. Nah semua penumpang udah pada ketiduran guys. Sekarang aku mau ke ruangan luarnya ya, di atas lantai 2-nya guys. Di sini kami mau bikin ayunan guys, karena di bawah nggak bisa tidur. Jadi aku mau bikin ayunan di atas kapal ini supaya aku bisa tidur guys. Nah untung saja kami bawa hammock, jadi aku bisa bikin ayunan deh di atas ini. Coba lihat guys, semua penumpangnya pada teler. Apa nggak teler kan? Ini jauh banget loh perjalanannya itu. Dari Batam itu menuju ke Anambas itu bisa mencapai 7-8 jam. Kalau angin kencang itu bisa sampai 10 jam lebih gitulah. Cuman ya aku nggak pernah ya naik kapal sampai bertemu dengan angin kencang ya, mudah-mudahan jangan lah ya. Nah sekarang aku mau merakit hammocknya dulu nih guys. Setelah kita rakit ini hammocknya, baru kita gantung di antara tiang-tiang yang ada di atas kapal ini. Setelah itu baru bisa kita ayunan di atas itu atau tidur. Nah ini masangnya nggak repot ya, masangnya nggak susah, ini gampang banget. Di hammock itu dia ada talinya, kita tinggal masukin aja talinya kiri kanan. Nah selesai kan? Sekarang kami mau ikat hammocknya guys. Nah kita ikat di antara kiri dan kanan. Ini ada sedikit gelombang tapi nggak kuat ya, gelombangnya itu sedikit aja. Nah setelah selesai kita ikat kiri kanan, terus kita cek ya udah kuat apa belum nih. Nah supaya nanti kalau pas kita tidur di situ, pas aku tidur nggak jatuh ke bawah. Nah ini harus bener-bener dicek udah kuat apa belum nih talinya ya. Tapi ini ya hammocknya ini talinya ini sangat kuat ya, jadi nggak khawatir jatuh. Ini kuat banget loh. Ini sangat rekomen nih kalau buat perjalanan ya, perjalanan jauh, camping atau di atas kapal gitu ya. Ini bagus banget nih bawa hammock ini. Kalau apalagi kalau seperti kapal yang aku naik ini ya, dia sama sekali nggak ada tempat tidur, hanya tersedia kursi saja. Jadi bagi yang nggak kuat duduk lama, nah kalian bisa bawa hammock ini ya. Cuman ya nggak bisa rame-rame juga untuk menggantungkan hammock di sini, karena ruangan ini itu nggak luas banget dia, cuman seluas ya gini lah tuh. Nah banyak juga yang tidur di lantainya gitu ya, dengan alas yang ala kadar aja gitu. Kayaknya pas aku naik kapal ini cuman aku aja yang enak ya tidurnya di menggunakan hammock. Kalau yang lain itu ya ada tidurnya di kursi, terus ada tidurnya di bawah lantai dengan alas kotak gitu ya. Nah ini untung adikku yang bawa ini hammocknya. Aku pun nggak terpikirkan untuk bawa hammock kan. Nah untung ada adikku nih yang bawa hammock, jadi aku bisa tidur nih di sini. Ya kami ganti-gantian tidurnya. Setelah aku tidur beberapa jam kan, terus gantian lagi. Aku turun ke bawah, terus aku lagi tidur gitu. Nah dari atas lantai 2-nya ini kita juga bisa melihat pemandangan yang luas guys. Wah di sini enak banget. Jadi nggak terasa loh, perjalanan jauh itu nggak terasa kalau tidur menggunakan hammock ini. Perjalanan menuju ke Anambas itu memang sangat jauh guys. Aku kalau pulang ke sana, aku nggak pernah naik kapal feri ya. Aku biasanya pakai pesawat. Kenapa? Karena jauh banget, terus dia nggak ada tempat tidurnya, hanya ada kursi saja. Jadi kalau misalnya mau tidur itu ya tidur di atas kursi aja gitu. Jadi makanya kalau aku biasanya pulang ke sana itu aku pakai pesawat. Nah ini kita udah hampir sampai ya, kita udah hampir sampai ke dermaga Anambas Jemaja. Nah di ruangan bawah ini agak sedikit panas guys. Oke kita udah mau nyampe. Nah itu udah nampak ya, itu Pulau Jemaja. Nah kita akan berlabuh di Pulau Jemaja. Oke aku kasih tahu sedikit ya guys untuk tiketnya.
Untuk harga tiket kapal ini dari Batam menuju ke Jemaja itu sekitar 400-an lebih ya. Kalau untuk sambung ke Tarempaknya lagi itu mungkin lebih kurang 500-an gitulah. Nah, kalau kita naik ke pesawat itu kemarin di harga normal itu biasanya sekitar 1.700.000 gitu ya. Cuman kemarin pernah di harga 2 jutaan lebih kalau udah naik. Nah, terus terakhir pas aku pernah satu kali itu harganya di 3.700.000 lah gitu. Itu pernah naik tinggi banget itu. Nah, kalau mau tiket murah ya pakai kapal feri ini kalau dari Batam. Tapi kalau dari Tanjung Pinang itu ada yang sangat-sangat murah itu ya pakai kapal Pelni, itu banget murahnya itu. Nah, itu dia penampakan pelabuhan Anambas Jemaja. Oke, bentar lagi aku naik guys. Itu bisa lihat ya, rame banget orang-orang di pelabuhan. Itu ada penumpang yang akan menuju ke Tarempa. Ya, akhirnya kita udah mau sampai. Oni. Ayo kita turun, kita beres-bereskan barang-barang kita, terus kita turun. Nah, di sini para pedagang juga bisa turun nih guys. Mereka bisa berjualan karena kapal ini dia akan berangkat lagi menuju ke Tarempa. Nah, dari pelabuhan Jemaja nanti setelah penumpangnya turun, kapal ini akan lanjut perjalanan menuju ke Tarempa lagi guys. Oke, sampai di sini dulu ya perjalanan kita dari Batam menuju ke Anambas. Bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.